kawan-kawan semua dimanapun kalian berada. Kita weekend ini kembali lagi ya di podcast Turun Gunung. Dan kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa banget. Ada Pak De Jarwo di sini. Halo Pak De, apa kabar? Baik, terima kasih. Baik-baik banget. Pokoknya seneng-seneng aja. Nggak cuman baik-baik banget ya Pak De. Iyalah, pastilah. Pak De, boleh nih Pak De kenalan dulu Pak De sama teman-teman, sama sobat Gendaki ini. Ya, nama saya Jarwo Santoso, biasa dipanggil Pak D. Itu saya tinggal di Imogiri. Imogiri. Ya, tepatnya di Karangsemut, Trimulyo, Jedis, Bantul, Yogyakarta. Betul, dekat dari Jogja ya Pak De ya. Ya. Kalau ada teman-teman yang mau sana kira-kira boleh nggak Pak De? Tempat saya terbuka buat teman-teman. Terbuka, ada atapnya nggak Pak De? Ada. Katanya terbuka toh Pak De? Iya, terbuka. Jadi tempat saya biasa buat teman-teman pendaki yang mereka pengen setelah mendaki, mereka pengen menikmati objek wisata Jogja. Di Jogja, biasanya pada mampir di rumah. Dan mereka, saya harap mereka kayak di rumahnya sendiri. Ya kayak di gunung itu loh Mbak. Yeah. Masak sendiri, nyuci sendiri, tidurnya ya seadanya. Tapi nggak perlu bikin tenda kan ya Pak De? Kalau memang mau privasi, dia bikin tenda di dalam rumah boleh. Oh, dan boleh? Kebetulan rumah saya agak lebar. Oh, cukup agak kalau lebar. untuk teman-teman banyak kan gitu. Oh, jadi bisa banget ya Pak De, terutama teman-teman yang di luar area sini nih. Kalau misalnya mau main-main ke sini, habis itu calling-calling Pak De, aku mau ke sana dong, boleh? Iyalah. Oh iyalah. Sangat boleh banget. Bahkan ada yang saya itu cuman referensi teman. Pak D, teman saya ke situ. Nah, pakai motor saya 5 hari, saya diem aja kok. Padahal nggak kenal ya Pak De? Nggak kenal. Karena ya positif thinking aja semua. Yang penting kita berteman, bersahabat, sama-sama bisa menghormati, terus menikmati. Karena saya dapat banyak teman itu ketika saya di gunung. Dan bedanya gunung sekarang dengan dulu itu jauh banget. Dulu kita ke sana, kalau kita naik itu cuma 4 orang, ya ketemunya 4 orang. Paling ketemu rombongan yang turun. Nah, tapi kalau sekarang saya ini seneng banget karena di usia tua ini untuk mencari partner naik gunung itu nggak mudah. Jadi ketika saya datang di BC ada rombongan banyak, terus Mas mau naik? Iya, ikut ya. Oh iya. Apalagi kadang-kadang mereka udah tahu sama saya, ngajak Pak D bareng saya aja, Pak D bareng saya aja. Oh gitu. Ya biasalah, karena wis tua, umurnya wis 59 tahun kan. 59 tahun, nggak mau digenapin 60 tahun aja. Ya sebentar lagi, masa saya mau lagi. bilang 60 sekarang ya, kan nanti 1 tahun lagi, 12 Desember nanti saya 60 tahun. Nanti kalau ulang tahun, undang-undang Pak De. Pasti. Saya biasanya saya nikmati dengan introspeksi diri di gunung. Pas ulang tahun itu? Iya. Bukannya malah merayakan gitu Pak De? Tidak. Saya nggak membiasakan budaya ulang tahun untuk anak-anak saya. Oh gitu. Ya, tapi saya menikmati dengan cara introspeksi diri. Saya biasanya donor darah langsung naik. Donor darah langsung naik? Ya. Aduh, itu kayak berat banget Pak De. Aku bilang donor darah langsung tepar Pak De, serius. Kalau sudah biasa, semuanya itu santai-santai aja. Orang naik gunung itu kan nggak boleh memaksa atau dipaksa. Kita nikmati setiap langkah kaki kita itu dengan kenikmatan. Ya kalau kita memang capek ya berhenti. Kan nggak perlu kayak anak sekarang, berhenti, habis itu tiduran 1 jam. Nah, kayak itu kadang-kadang manajemen waktunya mereka nggak digunakan. Dia tidur di jalan sampai camp sudah malam, dia bikin tenda malam kan kurang enak ya gitu. Oh ya, tadi Pak De sempat ngomong tentang suasana gunung zaman dulu sama yang sekarang ya Pak De. Yang paling berbeda, yang paling kontras selain dari jumlah orang yang tadi itu apa Pak De? Mungkin tentang etika atau tentang tingkah laku, kondisi gunung mungkin. Ya, kalau naik gunung zaman dulu saya naik gunung itu kan dari tahun 78 ya. Saya dulu kan di Jogja ini dulu ada semacam klub hiking. Klub hiking itu lokal itu setiap kampung-kampung ada klub. Saya dulu pernah Karcela, namanya di desa saya Karcela. Nah itu kelompok celenan, di kampung saya kan celenan. Itulah di situ ada setiap minggu itu ada perlombaan. Siapa yang berangkat dulu pulang lebih cepat sampai ke tempat start.
Itu dapat piala, dapat hadiah dulu. Terus habis itu saya kenal lah, saya naik gunung tahun 78. Berarti sudah 44 tahun ya Pak, kalau 78 tadi 78, 2022, 44 tahun. Saya malah nggak pernah ngitung. 44 tahun nih Pak. Iya, saya nggak ngitung, saya nikmatin aja setiap langkah kaki saya. Saya pinginnya, saya itu kalau naik gunung nggak pernah terencana. Pokoknya pingin mood berangkat bawa karir sudah. Dan saya punya cara, setiap saya naik gunung, saya nggak boleh alat ini dicuci atau dicucikan atau dicuci orang lain, dan harus saya sendiri. Harus dicuci sendiri. Iya. Kan ada sekarang kalau rental penyucian gitu Iya. untuk yang mau nyuci carrier ayo sini. Nggak mau. Sini. Loh, Gitu. ini pacar saya. Oh pacar. Ini bagian dari hidup saya. Dulu waktu saya masih muda, waktu masih sekolah itu, saya di dalam kamar itu cewek itu nomor 7, pacar nomor 7. Oh ada prioritasnya gitu ya Pak Ade. Saya dulu nomor 1 gunung, karir, sepatu, kayak gitu. Terus nomor 7 itu cewek. Dulu seperti itu. Jadi itu adalah bagian dari saya, bagian dari rasa, bagian dari jiwa saya, dan saya harus merawat sendiri, mencuci sendiri. Ketika saya habis naik gunung, ketika saya sudah pengen bersihin, tak bersihin semua, nanti tak kembalikan alat itu, tinggal kalau berangkat tinggal nyangklong, nambahin baju. Kalau pacarnya juga nemunya di gunung nggak Pak Ade? Tidak. Tapi dia itu tahu tentang saya. Jadi ada semacam perjanjian yang tidak tertulis. Satu yang kamu nggak boleh larang saya ketika saya sudah bawa ransel untuk naik gunung. Oh, ada perjanjian kayak gitu. Untuk saya relawan, untuk saya menolong orang. Iya. Dan itu sudah, dan dalam satu keluarga sudah tidak bisa untuk itu. Karena saya bukan pergi untuk mencari hal yang negatif ya. Di situ saya bisa berintrospeksi dalam diri saya, mencari jati diri saya, di mana toh saya ini pernah melakukan kesalahan, saya pernah merugikan orang lain. Disitulah jiwa saya untuk mencari diri saya, mengintrospeksi diri saya agar saya bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak. Apalagi di masa tua, saya nggak tahu kapan saya mati. Iya benar. Saya biar bermanfaat untuk orang banyak, biar saya ditangisi karena kebaikan. Betul. Bukan ditangisi karena meninggalkan utang. Betul. Itu loh yang saya maksud. Oke. Kalau Pak Ade sendiri dari tim apa nih, solo, grup atau apa? Saya dulu waktu muda pernah ikut juga grup-grup itu. Ada kulit buaya di Merapi, itu yang dulu Mas Riswanda Imawan, Dr. Riswanda Imawan, itu tahun dulu. Terus saya pernah ya, terus teman-teman Mermong, tapi saya nggak dekat, cuman saya nggak pernah mau masuk jadi anggota ya, bersahabat, berteman. Terus saya waktu SLTA mendirikan grup. Dulu di tempat saya ada grup namanya TMC2, sebenarnya saya dari STM. Terus saya karena ingin ada perbedaan dengan sekolah sebelah, saya dengan sekolah STM2, STM1 dulu, STM1. Nah, saya bikinlah Grama Surya. Grama Surya. STM itu ya? Waktu SMA itu bikin itu tahun dari senior saya. Itu senior saya kelas 3, saya kelas 2. Berdirilah Grama Surya, mereka keluar, saya yang meneruskan, dan saya yang membuat, saya yang mengibarkan, dan alhamdulillah sampai sekarang Grama Surya masih jalan dan masih ada diklat, ada pembelajaran untuk anak-anak muda, sehingga mereka bukan hanya mendaki, tapi mereka punya teori tentang pendakian. Ada edukasinya ya Pak Ade. Kalau sekarang kan tipe-tipe yang naik, ayo naik tanpa persiapan apapun, tanpa tahu kondisi gunung dan lain-lain gitu ya Pak Ade. Berarti itu perlu ya? Sangat perlu ya. Kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan mereka, kenapa mereka turun tersesat dan sebagainya. Sebetulnya kalau mereka tahu bagaimana cara mengantisipasi, saya pernah komen di generasi pendaki bagaimana cara mengatasi orang tersesat, dia mau lewat lembah atau lewat mana. Saya katakan yang paling baik itu adalah lewat punggungan. Punggungan habis turun, cari punggungan lagi. Nah, bagaimana cara mengatasi di punggungan itu? Ada ular, ada
gas, saya pernah menyampaikan tebanglah pohon atau batu dilempar di dalam jurang itu buat turun sehingga gasnya keluar. Kalau ada binatang lari, kita segera keluar dari jurang itu untuk naik ke punggungan lagi. Kenapa? Keuntungan di punggungan akan mudah dilihat oleh yang lain dan kita bisa melihat pandangan itu lebih banyak. Oh, aku mau kemana? Sasarannya kemana? Ketika kita tidak bisa mencari jalan yang lain lagi. Yang paling betul ketika tersesat adalah kembali dengan seberat apapun untuk ke jalur pendakian. Dan ketika kamu beristirahat, kamu tidur, usahakan di jalur pendakian, karena tim rescue tim 1 paling di sisi utama adalah daerah-daerah pendakian, jalur pendakian dulu, di mana SOP-nya mereka mulai tidak kelihatan. Nah, inilah pembelajaran yang harus dimiliki. Bagaimana survival, bagaimana kalau tersesat, pohon apa, daun apa yang harus bisa dimakan. Nah, ini harus dipunyai. Apalagi mereka kalau bisa menguasai peta kontur dan sebagainya. Peralatan canggih, yes. Tapi di dalam gunung itu belum tentu bisa membantu. Pakai aplikasi yang sekarang, oh ini bisa dilacak begini, ya tapi belum tentu juga. Pakai maps. Kalau di Betul, bawah kan ada sekarang ya map yang bisa trek kayak trek itu, tapi itu pun di praktek di lapangan belum tentu bisa. Nggak semudah teori ya Pak De. Betul. Kalau zaman dulu nih Pak De, gunung itu tipikal yang kayak gimana? Terutamanya karakter pendakinya itu seperti apa Pak De? Gunung itu dulu kita nggak mau ya, seperti angkatan saya. Itu untuk naik di bawah 3000 mdpl. Oh, nggak mau Pak De? Nggak mau. Jadi dulu ada yang namanya perahu, terus gunung-gunung yang di bawah itu nggak ada kamusnya, dan kita nggak mau naik. Oh gitu, jadi memang yang disasar di atas 3000 mdpl ya? Dan itu ya masuk dalam daftar pendakian. Alasannya kenapa Pak De? Ya, saya juga nggak tahu dulu, tapi kan memang kalau saya rugi, saya pakai alat lengkap, cuman di sana jalan 1-2 jam udah ngecamp. Ya kan? Kan seperti itu dulu. Tapi kan sekarang kan yang dilihat keindahan. Oh, kalau perahu tuh view-nya bagus. Nah, saya ya ini loh Pak. Orang naik gunung itu yang kita cari bukan view, bukan pemandangan, tapi jiwa dan diri kita. Mencari jiwa dan diri kita. Karena di puncak itu kebahagiaan itu tidak bisa dihitung dengan materi. Ketika kita sudah capek, kita bisa sampai di atas. Saya nangis. Itu sampai puncak mana Pak nangis? Saya di Semeru pada saat ulang tahun saya ke-58, saya nangis. Di Latimojong, saya nangis. Nangisnya bukan karena saya cengeng, tapi itulah karunia Tuhan. Saya juga nggak tahu, saya nggak pengen nangis. Tapi terus view bagus, indah, dapat spot yang indah, itu bonus. Itulah yang merupakan dari implementasikan diri kita. Kalau kita bersih, kita ya alhamdulillah kita dapat bagus. Jadi bukan yang dicari, bukan, itu bukan tujuan utama. Saya nggak pernah, nyali sunset. Enggak, ya saya jalan. Ketika saya dapat, ya saya foto. Kalau nggak dapat ya udah gitu ya Pak De. Iya, bisa diulangi lagi. Nah inilah candunya naik gunung. Nah ini loh yang kadang-kadang mindsetnya ya kalau orang banyak, tapi kan zaman sekarang kan beda ya dengan zaman dulu. Sekarang aku mau cari gini, mau bawa foto, nggak taunya yang dapat cuma kabur. Nah itu nggak bisa. Saya dapat foto-foto indah. Ya ini yang kuasa. Saya dibawa karena itu nangis. Karena saya belum menemukan view yang paling indah selama saya naik gunung. Cerah, merinding, cerah sekali, indah sekali. Ini bukan view yang jadi tujuan utama, bukan view ya Pak De. Kan kita naik gunung itu kan sudah oke lah, kita naik. Kita nggak tahu badai, hujan seperti apa, mau kabut, dan saat ini saya yang paling kadang-kadang nggak ketika baru angin sedikit udah dikatakan dapat badai. Padahal yang namanya badai itu nggak seperti itu. Kalau di gunung angin besar biasa.
Cuman bagaimana kita menyiasati angin besar agar perjalanan kita itu sampai tujuan dengan selamat. Kabut itu kadang-kadang bikin pendaki-pendaki kan panik. Sebetulnya tidak perlu disiasati dengan panik. Ketika kita sampai di pertengahan kabut, kita diam aja dulu. Ketika kabutnya hilang agak terang, jalan 1-2 langkah, berhenti lagi kalau nggak ada jalan. Nah gitu, tapi akhirnya akan sampai dan tetap waspada. Nah kadang-kadang di sana saya melihat kadang-kadang lari-lari gini-gini. Kalau memang bukan kemampuan untuk turun gunung atau naik itu, belum punya kemampuan lari-lari, yo nggak perlu kan kayak gitu. Oh, yang trail run itu ya Pak De ya? Hanya itu jangan lari-lari, jangan begini. Karena kemarin juga ada yang jatuh. Nah ini kan eman-eman. Kita mendaki gunung itu kalau bisa menghindari apa istilahnya kesalahan, meminimalisir kesalahan. Kesalahan itu juga dalam arti bisa jatuh, terkilir, terus merepotkan orang lain. Nah itu dia Pak De. Yang saya maksud itu kita naik gunung itu ya hati-hati, kemampuan jangan dipaksakan. Terus mau kalau memang nggak kuat ya harus nggak kuat, karena kondisi hari ini kemarin itu nggak sama dan nggak ada orang naik gunung itu jago, istilahnya seperti itu. Karena kondisi seseorang kan nggak sama. Mungkin Mbak Tantri, iya betul. Itu naik gunung, wah kemarin kuat kok, aku baru sampai sini nggak kuat. Nah, kan namanya kondisi kan nggak sama. Nah ini nggak boleh dipaksakan. Nah inilah, dan kita naik gunung tuh jangan sampai istilahnya itu merepotkan orang lain. Nah, meminimalisir. Contohnya saya sudah tua. Saya kalau naik mungkin nggak berhenti. Tapi kalau turun, saya non sewu. Kalau saya terkilir, mengobati lebih lama. Kalau Mbak Tantri mungkin dalam diobati dipijat 1 minggu sembuh. Kalau saya dipijat mungkin setengah bulan, jadi saya rugi. Kalau pengen naik gunung tetap lebih lama ya. Contoh orang tua semacam saya kan kalau turun lebih hati-hati, karena eman-eman ya, sampai terkilir mari suwe. Nah, contohnya seperti itu Mbak. Jadi itu beberapa hal yang perlu memang hati-hati di gunung, itu bukan cuma sekedar hati-hati ya Pak De, tapi waspada. Makanya beda dengan zaman dulu. Zaman dulu itu belum ada base camp. Belum ada base camp? Udah ada base Terus camp. gimana Pak De? Registrasinya gimana? Kita dulu itu ke tempatnya orang yang dituakan. Bisa Pak Duko, bisa Pak Kamituwo, bisa Pak Lurah yang ada di desa terakhir yang ada di situ. Kita datang di sana terus ngisi buku itu Mbak. Buku tamu itu nulis, dan kita tidak diminta biaya. Bahkan kalau kita turun dari gunung saya dikasih makanan, dimasakin. Gratis? Gratis. Itu dulu zaman 80-an seperti itu. Oh. Iya, jadi umpamanya mau ke Kledung, dulu yang ada itu baru Kledung. Nah itu kita datang di sana. Nah nanti begitu naik sana, kulon terus minta izin mau naik, nanti di sana ngisi, terus nanti naiknya itu nggak bawa tenda. Terus gimana? Terus itu di sana cuman nanti naik jam 12, jam 1 tergantung kekuatan fisik kita. Rombongannya berapa? Kalau rombongan sedikit kita di jam 12, jam 1. Cuman kalau rombongan banyak jam 10, jam 11 jalan. Jalan. Nanti istirahat, mau ada capek, kita tiduran di pos berapa, nah gitu. Nah itu nanti naik lagi, terus nanti sampai puncak pagi begitu turun di situ disuguhi makanan, habis itu pamit pulang. TikTok berarti ya Pak? Ya kalau zaman sekarang TikTok. Kalau dulu sebutannya apa Pak? Dulu ya mendaki gunung tuh nggak ada TikTok, nggak ada itu, nggak ada. Dan saya dulu baterainya masih gede-gede loh Mbak. Baterai itu masih baterai ABC itu, baterainya yang 3 yang nggak gitu. Yang segede ini itu kan Pak? Iya. Dan saya pernah pakai kompor kapal, tahu kompor kapal yang buat tahu camping. Tahu. Nah itu saya pernah pakai itu, pakai minyak tanah. Jalan gini? Iya. Keren. Iya, bawa itu dulu. Zaman dulu ya gitu Pak De. Terus bawanya jeligen 2 literan sama 5 literan. Jeligen minyak, kayak jeligen itu. Dulu kayak gitu. Isinya minyak? Enggak, isinya air. Karena dulu kan Mbak, belum ada aqua segala macam, itu nggak ada. Justru malah botol vodka kecil-kecil itu saya bawanya itu karena di saku jin itu pas. Tapi isinya air loh ya. Air, air ya Pak De. Ya kan seperti itu.
Itu, dan dulu naik gunung itu jalannya masih jarang, jalannya setapak. Terus kalau sudah lama nggak ada yang naik gunung itu ketutup. Jadi hilang gitu? Hilang. Kalau sekarang kan udah kayak jalan Malioboro. Iya. Udah lebar. Makanya kalau itu anak sekarang itu tersesat, itu kadang-kadang saya heran, ngapain aja mereka. Nah, satu lagi saya matur ya, saya sampaikan. Naik gunung itu ketika kamu ada belokan itu kamu mesti lihat, baca kalau ada tulisan, Pama kita di jalan ya, oh ini toko rame. Nah, oh ini apa itu kalau di Magelang yang megah itu sekarang Artos. Oh Artos. Nah itu kan di gunung. Oh ini mau belok, itu ada pohon apa? Oh pohonnya cabangnya patah satu. Itulah tanda pengingat. Nah itu harus di asesmen kan. Kita harus mempelajari. Oh mana? Kalau sekarang belok-belok, apalagi sambil bercanda. Iya. Nah sehingga itulah yang menyebabkan mereka kadang-kadang lupa mana jalan berangkat. Nah, sebetulnya ada tip kalau saya zaman sekarang. Apa Pak Edi? Oh ini ada belokan, kita kan mesti bawa kamera, bawa HP. Nah difoto. Terus dibagikan ke teman-teman? Enggak, difoto ini tadi saya lewat sini. Oke. Terus kalau kita turun, aku mau lewatin nanti kan bisa dilihat. Oh, saya kira dibagikan ke teman-teman. Nah, kalau kamu bilang itu saya ada lagi. Kenapa saya sekarang main sosmed sama IG sama Facebook? Zaman dulu itu nggak ada IG, nggak ada Facebook. Saya punya dokumentasi pendakian dari tahun 78 sampai 2006. Tapi tempat saya gempa. Sehingga dokumen foto-foto itu semuanya nggak bisa dilihat setelah gempa. Karena klet-klet itu loh, kalau plastik klet-klet nggak bisa dibaca. Nah ini saya sedih itu dokumen pribadi saya, sejarah buat anak cucu saya. Nah makanya saya main sosmed, saya dibikinkan Facebook sama anak. Oh gini, nah saya nggak pernah ngetik ke orang lain, jarang ya. Tapi saya untuk saya, dan itu untuk jejak digital nanti ke anak cucu saya. Jejak digital ya Pak Edi ya. Betul. Jadi sebagai apa ya, bahan dokumen gitu. Betul, bukan pamer loh, bukan pamer ya. Tapi kalau sekarang dibikin pamer itu juga enggak, bang, itu hasil kerja saya jalan-jalan kaki saya kok. Bener. Kadang-kadang kan ada yang naik gunung, pengen pansos ini, pengen cuma diupload ini, ya kan kerja keras juga ya Pak di jalan itu. Betul lah, itu kan kita jalan kaki, jalan kita sendiri. Kamu nggak mau lihat ya nggak usah dilihat. Lebih baik konten saya, lebih baik foto saya daripada foto-foto yang lebih negatif. Iya. Gitu kan. Oke. Nah kalau gini Pak Edi, tentang kita mau main tentang zaman dulu lagi ya Pak Edi ya. Ngobrol tentang zaman dulu. Etika Pak Edi, aku kepo banget. Etika pendaki dulu tuh gimana sih Pak Edi? Ini yang kadang-kadang memprihatinkan saya ya Kak. Anak sekarang ini sudah canggih, semua serba enak. Naik gunung, mau transportasi mudah, minta duit orang tua mudah. Dulu zaman saya itu sampai nyeleng-nyelengi, sampai jual ayam. Kita melihara ayam, dijual buat naik gunung, terus nebeng kereta. Nebeng? Iya, bukan. Kita ke stasiun Lempuyangan, yang arah kemana? Nanti ada kereta minyak yang punya Pertamina. Kita nebeng di situ, turun di Solo, nanti jalan, terus kita ke numpang-numpang lah zaman dulu, zaman kita dulu. Jadi jarang. Nah itu karena biaya zaman dulu. Pendaki zaman dulu itu nggak sekeren, secanggih sekarang. Dulu orang pendaki itu dunainya uangnya dia. Kenapa? Ya orang pendaki dulu itu mau mendaki gunung kok disenengi. Dan itu dulu bukan pendakian populer. Dulu orang tua pasti ngelarang, nggak boleh orang mati di gunung seperti itu. Nah makanya dari itu terus kita jalan naik gunung, turun ya, pulang paling dimarahin ya, diem aja. Nah ini zaman dulu. Terus tentang persetiakawanan. Teman kita pangsenan pun nanti nunggunya sampai berjam-jam. Kalau sekarang tinggal tekan ngendi, bahkan Sherlock dan sebagainya ya. Kalau dulu enggak. Dan dulu kita berteman naik gunung itu kayak sudah sehati.
Dulu ya Mbak, ada sebuah cerita, umpamanya kita naik gunung, kebetulan ada cewek hujan-hujan pakai kaos, ya non sewu, kalau wong wedok ngecap lah istilahnya ya. Itu ya non sewu ya. Jangan dianggap pading anu ya. Kamu cantik sih soalnya. Terima kasih. Jadi itu kan nanti gitu. Terus kita tahu dia nggak, jaketnya sudah dibawa turun sama temennya, atau baju rangkapnya udah dibawa turun di bawahnya, sehingga kita yang melihat ini bukan kita melihat dipandang atau kita keplok-plok, enggak kayak zaman sekarang, tapi kita pinjamkan jaket kita, baju kita untuk menutupi. Nah, terus si orang yang minjemin pakai apa? Ya kadang-kadang kalau cuman karena ini demi orang yang lain, biar ini tidak menjadi hal yang negatif lah kalau zaman sekarang ya. Kalau dulu kemeng, biar kita itu enggak orang nyawang sing yang aneh-aneh nggak baik. Nah itu dulu, itu bukan situnya ya, tapi empati untuk saling menjaga dan menghormati. Sampai kalau mereka memang satu-satunya kaos kita, ya kaos kita yang kita lepas, sehingga kalau cowok kan nggak pakai baju kayak saya kayak gini nggak apa-apa kayak gitu. Nah cewek kan medeni ya. Nah itu contohnya ya. Itu sampai di situ. Dan kita dulu itu kalau di base camp tidurnya bareng-bareng Mbak. Ambunnya besar, terus tidurnya ya cewek cowok gitu. Kayak pindang. Iya, tapi nggak ada yang usil, nggak ada yang nakal-nakalan. Soalnya pada pakai SB semua Pak. Dulu belum ada SB. Terus pakai sarung. Ke gunung? Iya, saya tahu SB itu dulu gumun. Pakai sarung? Sarungnya rangkap piro Pak D? Makanya Pak D itu kalau naik gunung pasti pakai sarung. Oh, nggak pernah bawa SB? Ya sekarang ya. Dulu saya lihat FB itu gumun itu apa ya? Itu apa? Dulu yang orang FB itu dari Wanadri, dari Jakarta. Itu yang kita itu belum tahu. Dulu tuh pakai sarung. Dan sarung itu bagi saya alat emergensi yang paling bagus, bisa buat gendong orang, bisa narik orang, bisa buat tidur, bisa. Sering saya di gunung Pak D pinjam sarungnya. Mesti harus nganu ki buang air kecil apa botol. Kalau cewek kan lebih praktis. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, ini loh yang saya maksud. Jadi di samping kita mendaki dengan cewek, kita juga harus memperhatikan etika dan sebagainya. Dulu orang naik gunung itu udah berani Mbak, mau macam-macam di gunung. Karena kita menyangkut dengan keselamatan. Nah, ini sekarang. Nah, kadang-kadang masih ada tanda kutip ya. Nah, tapi sejelek-jeleknya orang gunung, saya masih merasa bangga ketika melihat seorang anak baik itu cewek maupun cowok masih naik gunung, daripada mereka hanya nge-mall atau ngopi di pinggir jalan sambil ada cewek cuy. Nah itu, dia di gunung, dia akan mendapatkan manfaat dan juga mendapatkan pembelajaran tentang dirinya, dan masih punya empati. Kalau orang suka gunung itu masih punya empati ya. Pasti dia nek ono wong isih gelem nulungi, tidak hanya dilihat tiba diemin aja. Tapi kalau orang naik gunung, paling tidak pasti dia masih punya empati, sejelek-jeleknya orang gunung. Walaupun bukan rombongan sendiri ya. Bukan rombongan, itu tidak hanya di gunung, bisa di mana saja. Dan di situ akan tumbuh jiwa sosial, jiwa relawan. Seorang pendaki itu akan di situ. Karena kita belajar dari dan non sewu ya, yang namanya alam itu ketika kita naik gunung ada sesuatu yang masuk dalam diri kita. Sesuatu apa itu Pak D? Iya, ya sesuatu apa yang kita tidak tahu dari Allah ini ke kita. Oh, bukan makhluk halus gitu. Bukan dari situ. Ya. Ada mental, ada kekuatan yang ada dalam diri kita, jati diri dan sebagainya, itu masuk ke dalam diri kita. Cuman kita nggak bisa menggunakan, tapi itulah yang membuat kita ini menjadi tegar, menjadi orang yang tidak gampang cengeng, tidak gampang putus asa. Banyak bersyukur untungnya Pak D. Pastilah. Di gunung adanya ini itu pas turun. Iya. Oh. Alhamdulillah sesuai. Wah, siap Pak D. Dulu itu ya kita tuh saling tolong menolong, saling membantu. Dan dulu Rano kok membantu kamu terus minta nomor WA-nya, karena nggak ada nomor WA Pak D. Nggak ada. Dulu itu yo saya punya pengalaman, dapat
pernah naik gunung bantu orang, Cewek? terus dapat nomor telepon. Nomor telepon 0274 nomor berapa itu. Saya iseng-iseng telepon waktu muda. Ternyata telepon koin. iya, telepon koin gitu. Ternyata itu miliknya tetangganya. Sebentar ya Pak, tak panggilin. Ya Pak, sebentar ya Mas, tak panggilin. Aduh, kayak gitu. Wizin ya kan seperti itu. Nah, itulah hal-hal yang menarik yang di dulu. Tapi dulu kesetiakawanan, saling membantu, toleran itu gitu. Dulu kita ya. Kalau saya dulu main di Kinarjo itu saya dari kecil sampai zamannya Mbah Marijan meninggal dunia, terus zamannya Mbah Hargo, bapaknya namanya Mbah Hargo. Bapaknya Mbah Marijan. Dia orangnya tua, kalau cukuran pakai anu diasah digini. Pakai pisau, ya itu Mbah Hargo. Terus Mbah Marijan sekarang diganti Masih itu. Pada saat Mbah Marijan meninggal itu saya yang pegang duitnya layatan. Duit layatan itu kan kalau saya layat kan 1 minggu. Nah, saya yang pegang, saya yang belanja ke Pakem dulu Pak. Saya kan punya motor Honda dulu, itu ke sana tuh jalannya masih gini. Saya belanja ke pasar, saya yang pegang duitnya. Waktu itu dipercaya sama keluarga untuk saya yang pegang juga. Waktu Mbah Putri, Mbah Argo Putri itu saya juga yang belanja. Jadi sudah dekat ya. Jadi saya sudah kayak keluarga dengan Simba. Sampai sekarang sering silaturahmi. Masih. Ya. Okay. Saya dulu kalau di sana itu kan saya adaptasi saya pinter. Itu, pamannya saya di sana kalau ada ibu-ibu kan pada nginang. Iya. Nah, saya ikut nginang. Iya, nginang sambil ngobrol-ngobrol, sehingga saya di Kinarjo itu kayak saudara. Sampai sekarang. Dan itu Pak. Kalau menurut Pak De sendiri, gunung itu apa sih Pak De? Gunung itu apa ya? Karena tinggi. Iya. Ada pohon. Gunung itu sesuatu yang sangat apa ya istilahnya itu, sesuatu yang sangat tidak bisa kita katakan begitu aja, karena gunung itu mempunyai karakter, mempunyai sebuah memori, mempunyai sebuah kekuatan tersendiri. Kalau di dalam Al-Quran ya kan gunung ini makhluk halus, terus mengenai binatang buas. Gunung itu punya karakter dan kekuatan sendiri-sendiri. Ada sebuah hal yang tidak bisa diungkap istilahnya ya. Karena ketika saya mendaki gunung itu tidak sama. Contoh yang paling mudah, saya mendaki gunung hari ini ke Semeru. Besok 2 hari lagi saya naik lagi ke Semeru atau ke Merapi atau ke yang lain. Itu view, karakter, feel yang kita dapat itu beda. Baik juga pemandangan. Iya. Kalau nggak percaya silakan buktikan. Jadi hari ini naik, saya turun istirahat 2 hari, naik lagi ke gunung yang sama. Yang kita dapat suasana, view, terus pemandangan akan beda. Itu ajaibnya gunung ya Pak De. Yang bikin nagih itu ya Pak De. Dan saya juga nggak tahu kenapa saya nggak bisa berhenti. Nggak ada niatan pensiun gitu Pak De. Selama kaki ini masih kuat untuk melangkah. Selama kaki ini masih kuat untuk melangkah. Jiwa dan diri saya ada di situ. Saya nggak bisa nangis ke kamu, tapi saya hanya bisa nangis di atas gunung. Saya bisa teriak, saya bisa marah, saya bisa mendapatkan sesuatu di situ. Dan saya pure, saya hanya seorang yang menikmati keindahan yang diberikan Allah lewat kaki saya. Udah senior berarti ya Pak De? Nggak ada senior. Nggak ada senior? Terus apa? Saya paling nggak suka dikatakan senior. Kan sudah lama Pak De? Waktu. Hanya waktu yang membedakan ya Pak De? Ya, senior itu berat. Dia harus punya dedikasi, punya kemampuan, punya sesuatu yang bisa betul-betul memberikan contoh kepada orang lain. Kalau saya hanya seorang orang tua yang masih suka naik gunung. Berarti hanya hobi penikmat dan buat refreshing lah ya Pak De. Ya introspeksi itu. Introspeksi diri. Itu yang poin paling utama itu ya. Ya mau apa? Orang naik gunung itu susah.
biayanya lebih besar kok. Bener, alatnya aja berapa Pak De? Biayanya lebih besar. Iya. Nah, transport, ya. konsumsi, Iya, makanya saya tuh kadang-kadang heran. Bawanya makanan banyak banget di gunung, nggak dimakan, dibawa turun lagi. Kenapa nggak simpel? Saya naik gunung, ini makanan cadangan itu tak bungkus. Oh iya. Makanan cadangan itu 2 hari. Darurat itu yang simpel, yang mudah, yang ringan. Coklat. Coklat, terus Indomie itu saya pasti tak bungkus dan itu nggak boleh dibuka. Bahkan kadang-kadang sampai kedaluarsa saya pernah. Karena saking nggak pernahnya dibuka. Ya alhamdulillah. Tapi itu makanya kan tadi saya bilang cuci, bersihin, masukin kanu sama emergensinya adalah itu makanan cadangan. Berangkat tinggal nambah baju sama makanan yang akan dibawa. Dan itu harus dianu Mbak, kok makan apa, menunya seberapa. Karena hanya makanan yang bisa nambah kekuatan kita. Oke Pak De, tadi kalau untuk yang emergency kit itu seberapa pentingnya Pak De? Nah, kadang-kadang saya prihatin kalau anunya seperti itu ya, kalau kita bicara emergency. Emergency kit untuk makanan ini? Untuk makan. Yes. Sip. Untuk makan itu kadang-kadang saya menyiapkan, kan orang makan itu belum tentu yang saya suka sampean suka. Yeah. Nah, tapi saya menyiapkan pendakian saya, walaupun saya hanya sekarang berangkat naik puncak besok turun, saya tetap menyiapkan makanan untuk 2 hari. 2 hari minimal ada makanan yang gula Jawa. Terus itu mesti aku bawa. Ya makanya kan itu kan tak buntel kenceng yang untuk emergensi itu, sama Indomie yang sekarang mudah ya. Terus sama makanan yang kita suka yang awet. Itu kacang. Ya, pokoknya itu tak buntel dan itu ketika kita masak itu nggak tak keluarin, tetap masuk di dalam karir terbawah. Nah itu alat emergensi. Nah, terus ketika kita mau daki pindah ganti dari pos 3 ke puncak, emergensi itu selalu saya bawa. Mau dibawa ya? Ya, saya pasti bawa emergensi, air dan sebagainya. Kebetulan saya ini orang yang paling irit air. Saya 1 hari itu bisa hanya 600 cc. Kan nggak baik Pak De. Ya, itu belajar. Tapi ketika turun kita harus iya. Tapi ketika saya paling benci ketika dimintai air. Minta teguk tak kasihan, cuman kalau nggak tak kasih tak kasih terus dia ngabisin setengah botol dari air cadangan. Itu sudah di manage ya Pak dia. Ini nanti sekian. Kalau ada yang minta itu malah my God. Saya minumnya 1 teguk, tapi dia langsung dulu dan ketika orang naik sama saya, ketika dia pagi mau naik sama saya, ketika kita mau berdoa, saya pasti tanya, bagaimana persiapan air kamu? Saya di bawah itu nggak boleh. Kalau kamu nggak mau bawa sendiri, kamu keluar dari rombongan saya. Saya pasti seperti itu. Harus bawa sendiri. Bawa sendiri. Contoh yang paling mudah, sampean berdua, terus sama dibawakan. Jaraknya 5 menit di gunung. Jaraknya 5 menit di gunung. 5 menit itu jauhnya paling tidak 300-400 meter. 300-400 meter lah, katakan 300. Dia mau nggak turun ngasih air ke kamu? Enggak lah, harus dan kamu mau naik lagi juga berat. Nah, makanya kan ketika orang 1 teguk itu sudah membuat kita ini akan semangat lagi. Nah, ini dan saya mohon ini jangan disepelekan. Untuk makan, untuk ini jangan disepelekan. Dan jangan mohon buat teman-teman cewek, jangan hanya mengandalkan orang lain. Iya. Tapi harus dia persiapan minimal untuk dirinya sendiri. Saya tuh pernah bawain karennya cewek, gede sekali, tapi isinya nggak ada, cuma alat-alat make up sama kepentingan pribadi. Menurut Pak D kayak gitu gimana? Nggak apa-apa, tapi minimal kebutuhan dirinya sendiri, untuk diri sendiri, dirinya sampai tuh ya harus tercover, jangan sampai nanti nganu orang lain. Dan biasanya sanggup panganan ini lebih banyak. Makanya kenapa saya sering seneng sama
teman-teman cewek itu karena saya pasti dapat bagian makanan kecilnya. Paling banyak, make up-nya juga banyak lagi. Betul. Tapi saya suka, itu menghargai. Mereka punya hak. Ketika dia di gunung, dia make up dia selfie, ya wajar. Ya karena dia juga sudah berusaha untuk sampai di atas. Betul, ya, kita hargai. Itu nggak patut untuk dihujat sebenarnya. Wah, ngapain? Kan ada nih yang kayak, oh apaan sih bawa make up, ngapain sih, gini, gitu, julid sana, julid sini, nggak karuan gitu Pak. Orang itu nggak usah ngurusin orang lain, ngurusin diri kita sendiri. Yang nanggung juga dia sendiri. Iya, itu istilahnya kan kayak dibawa sendiri gitu ya Pak. Istilahnya kan seperti itu. Nah, kan seperti itu. Tapi di dalam di gunung kan bilang kita suka tolong menolong, saling membantu, kan gitu. Terus julid. Ya kan? Kurang berapa Mas? Setengah jam padahal masih 1 jam. Ya gitu itu julid-julidnya di gunung. Tapi asik sih kayak gitu. Betul tambah banyak saudara Kak. Saya ini setiap ke luar kota, ketika saya posting saya mau ke Makassar, itu teman-teman udah dateng. Bahkan saya terima kasih sama teman-teman Makassar. Di sana saya, Pak D kalau di Makassar itu tamu, dan Pak D itu di sini rajanya. Wih, tamu ada raja. Iya. Jadi saya di Semeru itu hanya kehilangan pesawat sama transportasi. Semeru? Di Latimojo. Latimojo saya hanya transport, di sana teman-teman semua. Semua sudah di cover sama teman-teman yang di sana. Teman-teman saya nggak bisa bilang apa-apa. Saya datang ke situ bawa duit. Tapi malah nggak kepake. Gitu. Teman-teman Makassar, terima kasih banyak. Makassar, keren. Terus diajak minum karab. Minuman kayak jahe tapi coklat. Karab. Jahe. Saraba teman-teman gunung di sana pada saraba. Wis. Kalau kayak di sini minuman jahe berarti. Ya susu jahe gitu. Ya, tapi itu coklat. Susunya pakai susu coklat. Tapi gulanya gula aren. Oh. Gitu. Ada itu teman pendaki yang sering buat nongkrong di Tudopolisku. Keren. Was, pokoknya teman Makassar sama bandeng bakarnya, ngangeni ya. Bandeng bakar. Pengen bisa lagi Pak De? Kapan? Kalau ada waktu segera. Oh segera, gitu. Oke. Ya. Selain pendakian gunung ini kegiatan Pak De apa aja? Tadi saya bilang ya, pendaki gunung itu menumbuhkan rasa jiwa sosial. Betul. Dan ini mudah-mudahan juga bisa menjadi bagian dari teman-teman. Ya. Karena di situ ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bangsa kita ini. Untuk kita, marilah kita jangan bohongi diri kita sendiri. Itu kunci yang ada di diri saya. Jangan membohongi diri sendiri. Dan mari kita isi dengan membantu banyak orang. Saya ada relawan. Relawan itu panggilan hati. Relawan juga Pak De? Iya. Pak De sudah berapa lama di relawan? Dari tahun berapa tuh Pak De? Yang relawan? Ya kalau relawan itu nggak bisa tahun-tahunan, mana yang ada bencana. Relawan kebencanaan? Iya lah, bencana itu kan kita nggak mesti kapan tahunnya, kan nggak gitu toh. Kan gitu loh. Kalau relawan itu begini, dari saya senang naik gunung, saya punya kemampuan untuk menolong orang lain, dan relawan itu kan tidak hanya mesti di bencana, bisa ada orang hilang, orang kejegur sungai, bisa apapun. Dan ketika kita tahu, kita melihat, ya kita sempatkan. Hal-hal kecil ya Pak De. Dan kebetulan saya juga sering di relawan bencana. Waktu Merapi, terus waktu Lombok. Di Merapi itu saya sampai meninggalkan pekerjaan 5 bulan. 5 bulan Pak De? Betul. Terus di Lombok itu saya 2 bulan. Habis itu kena Palu, saya langsung ke Palu. Terbang ke Palu, nggak pulang, langsung ke Palu 28 hari. Nah, terus itu berarti Pak De? Jadi ya tergantung dari tujuan kita apa dulu. Saya hanya ingin meringankan beban penderitaan saudara saya yang baru mengalami musibah. Dan di sana saya ikut Al-Azhar. Al-Azhar? Ya, karena kita kerjasama dengan Al-Azhar. Jadi dia sudah bikin posko, kita teman-teman langsung ke sana. Dan tujuannya mencari capek.
Kalau hanya di sana, ya capek. kalau di sana hanya duduk manis nonton ya minggato saja. Kalau saya bilang seperti itu. Kalau di sana ya kita membantu. Apa yang bisa kita lakukan itu ya kita lakukan. Di sana, ya sana bisanya ada Mbak, teman saya itu yang bisanya cuma mijit. Mijet itu. Oh. Jadi dia bikin list, bikin tulisan. Pijet, saya sehari melayani hari ini 5 orang. Ya udah 5 orang itu yang sudah terdaftar. Gitu. Ada yang bisanya cuma nyapu. Oh, ada yang bisanya nyopir. Bisanya apa? Kan biasanya kalau kita seringnya datang itu setelah tanggap darurat. Jadi saya seringnya pas pembuatan hunian sementara. Ketika di bencana hunian sementara itu sampean, korban terdampak, terus rumahnya nggak bisa dipakai lagi. Nah kan ada hunian sementara. Dan terakhir kemarin saya pulang baru sekitar 10 hari yang lalu. Saya dari Semeru untuk menyelesaikan hunian sementara. Pak di Semeru berapa lama? Semeru yang pertama itu hari ketiga saya datang, saya 15 hari. 15 hari? Ya, karena gantian dengan teman yang lain. Gitu, terus yang kedua, kemarin karena tinggal penyelesaian ada 2 hutap yang belum selesai, kita teruskan dan kemarin 15 hari juga. Bisa dapat 2 rumah, orang 7. Padahal itu belum tidak punya profesi sebagai tukang loh. Ya, dan di sana itu kita ini hanya pengen disuruh. Cuman pengen disuruh ya Pak? Ya. Disuruh apa? Iya, mereka punya jabatan, mereka punya kerjaan yang mapan, tapi dia menyempatkan diri dan waktunya untuk jadi relawan. Keren memang Pak. Nah, terus di Palu juga seperti itu. Di Palu itu saya nangis, di Balaroa itu saya ada dokumentasinya. Ketika saya jalan itu saya akan nginjak orang mati. Waktu di Balaroa itu kan sampai tanahnya kan evakuasi ya. Evakuasi. Apa itu ya? Ya. Itu yang sampai tanahnya. Dan di sana tuh saya kan nginjak pakai orang. Jadi saya nangis ketika sudah di Polusur begitu. Saya datang di sana nangis saya. Aduh ya Allah, saya kayak nginjak saudara saya. Nah inilah empati di sini, dan kita di sana membantu membuat rumah. Saya pernah ya dalam satu mobil saya cari air isinya 40 orang anak kecil yang sudah 3 hari nggak mandi. Saya mesti bawa mobil, beli bensin sendiri, terus saya bawa mereka, saya nyari air, mereka mandi dengan teriak-teriak, dengan nyanyi-nyanyi. Saya merasa bahagia sekali di situ, di Palu itu. Ada, saya punya dokumentasinya. Bisa dengar ketawa mereka itu luar biasa. Saya sempat nyabunin anak kecil, saya sabuni sambil saya meneteskan air mata. Ya nangis. Dan dia sambil ketawa-ketawa sama dia. Iya, saking lari gitu. Aduh, Allah. Nah, ketika kita bisa membahagiakan sekecil itu saja, saya sudah merasa bisa bersyukur. Betul. Bisa lihat senyum mereka luar biasa. Ya, di Palu, terus di Lombok, ya itu semuanya biaya sendiri. Biaya sendiri? Biaya sendiri. Kita berangkat pakai tiket sendiri, tapi di sana di Al-Anjar semuanya sudah disiapkan Al-Anjar. Termasuk nanti apa tugas-tugas yang akan kita kerjakan. Sudah ada listinya ya Pak. Jadi bukannya di sana terus bingung mau ngapain, nggak kayak gitu ya. Sudah terkonsep. Sudah ada jobnya. Gitu. Tapi kalau misalnya kegiatan relawan yang di deket-deket sini atau misalnya di rumah, kegiatan relawannya apa Pak Dio? Ya banyak. Di sini mama ada orang hilang ke sungai, kita ikut. Pamannya ya kan dulu waktu masih muda ya kebanyakan. Kalau sekarang kan saya banyak yang karena sekarang ada Tagana dan sebagainya, anak-anak muda sudah lebih sigap dari saya. Terus dulu kalau ada orang hilang di gunung dan sebagainya kita ikut, enggak gitu. Ya. Tapi kalau kegiatan sosial lain Pak Dio ada? Kegiatan saya donor darah Mbak. Donor darah itu saya donor darah itu awalnya saya tahun 81. 81 saya masih di mana ya Pak De? Dan itu donor darah itu saya sampai sekarang loh. Sampai sekarang? Ya. Rutin. Sekarang dulu 3 bulan sekali diambil, jadi setahun hanya 4 kali. Sekarang saya 1 tahun masih diberi kesehatan oleh Allah, saya bisa 6 kali. Iya, sekarang sudah 2 bulan sekali ya Pak De. Iya. Itu rutin terus Pak De? Rutin. Sudah berapa kali? Sampai sekarang 160 kali. Tercatat di PMI 131. Tapi yang dulu kan administrasinya
administrasinya PMI kan belum secanggih sekarang. Gitu. Dulu di Bethesda, di BKU kan nggak tercatat. Iya, yang tercatat kan hanya di Sarjito. Ya. Terus saya pernah di Palembang, di Palembang mau cari pekerjaan waktu muda dulu. Itu saya di sana 4 kali. Nah itu termasuk itu tuh, jadi saat ini ya kurang lebih lah 160. Berarti sudah pernah dapat? Ya penghargaan dari Pak Presiden. Cuman waktu itu saya minta mundur karena saya bukan berorientasi sama hadiah ya, sama penghargaan itu. Tapi kan itu hak Pak De. Nah makanya terus ada didatangi oleh PMI, disampaikan bahwa ini adalah haknya Pak Jarwo dan harus diambil. Nah itu, nah akhirnya saya juga ya seneng ternyata dapat kayak tentara-tentara sing ada hijau kuning, kayak yang dipakai Pak Jokowi, yang merah itu cuman gede itu. Jadi dapatnya itu aja Pak De, atau ada? Ya sama cincin emas, pin emas 5 gram tulisannya donor darah. Oh iya? Iya sama piagam dari ditentang oleh Pak Jokowi. Oh. Iya. Tapi saya dulu nggak seperti itu. Tapi saya bersyukur ya, dengan adanya donor darah ini saya bisa sehat. Di usia saya yang sudah 59 tahun ini saya masih diberi makan bebas, tidak ada kolesterol, atau mungkin ini Tuhan memberi saya kesehatan lewat saya donor darah. Dan itu rutin. Dan besok tanggal 1 April ini saya donor, pas jatahnya donor. Sudah jatahnya, berarti itu biasanya ada WA gitu ya Pak Dia? Ada, sekarang ada, dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Dulu dilingkarin sendiri? Yo. Dulu itu kadang-kadang lihat bukunya itu sampai sobek-sobek itu. Nah itu kenangan ya, dan saya tidak pernah mau melihat siapa yang saya kasih darah saya. Nah ini kalau saya ada orang minta itu saya kadang-kadang nggak bisa karena saya dulu gini, jadi saya nggak bisa. Bahkan saya pernah nangis untuk anak saya. Pada saat anak saya usia 6 bulan, anak saya butuh donor darah, dan saya sebagai orang tuanya sendiri, saya tukang donor, saya nggak bisa ngasih darah saya. Itu saya pernah di PKU, anak saya rawat di PKU, dia butuh donor 100 cc. Tapi karena saya habis donor, saya tidak bisa diambil. Padahal yang diambil biasanya 300 cc. Ya, tapi untuk kan masih kecil, masih balita, masih 6 bulan, itu hanya butuh 100 cc untuk anak saya laki-laki. Cuma 100 pun kita nggak bisa ngasih ya Pak De, karena sudah dijadwal itu. Itu saya sempat kecewa, sempat marah. Itu untuk anak saya, tapi terus teman saya yang langsung teman-teman pendaki juga. Itu. Tapi saya pernah menyesal. Tapi ya karena kita menolong orang itu kan nggak pernah mau melihat siapa, dan Tuhan juga nggak ngasih tahu nih besok darah mau membuat anak kamu kan, gitu lah. Butuh transfusi ya, seperti itu. Dan semua kan kita lakukan itu dengan ikhlas. Yang namanya relawan itu tidak melihat siapa, dapatnya apa, untungnya apa. Yang penting itu kita bisa meringankan beban orang lain. Kadang malah kita bukannya dapat tapi mengeluarkan apa yang kita punya ya Pak De. Dan itu malah yang bikin nagih, nggak tahu kenapa gitu. Dan saya jarang ya mau dititipin sumbangan dari teman-teman. Saya nggak mau, duitnya nggak seberapa, itu akan membuat nanti negatif terhadap apa yang saya lakukan. Kan gitu loh, pokoknya dari nggak usah langsung aja ke sana. Nah, cuman saya berharap nanti ke depan buat generasi pendaki ketika ada sebuah bencana yang kita nggak tahu itu datang ya, sebagai sebuah sebuah perkumpulan generasi pendaki yang ada anggotanya banyak. Anggota itu kalau di Instagram namanya followers. Follower. Ya, Pak D kan wis tuwa toh. Followernya banyak. Generasi pendaki bisa menggalang dan bisa menggerakkan. Amin. Teman-teman yang mau bekerja sama dengan pendaki tanpa dibayar. Ya yang namanya relawan kok dibayar piye toh, Mbak? Dibayar, Pak D. Untuk memakai nama generasi pendaki. Ya kan? Dan mudah-mudahan dari situ berkahnya buat generasi pendaki. Amin. Bisa lebih maju, ada bisnis,
ada juga sosialnya. Amin, betul. Betul loh, Kak. Atau bisa langsung disampaikan aja Pak De sama Sobat Gendaki yang kebetulan juga lagi nonton ini. Sobat Gendaki. Apa? Sobat Gendaki generasi pendaki. Gendaki itu artinya apa? Yang mana? Yang mana? Sobat Gendaki itu piye maksudnya Pak? Sobat Gendaki itu teman-teman generasi pendaki, konco-konco generasi pendaki. Oh, yang kita ajak ngomong itu. Yang lagi ngobrol-ngobrol ini. Nggak mau kira ngerti ya. Iya dari tadi. Buat Sobat Gendaki. Gendaki ya. Nah, terutama buat teman-teman semua yang suka naik gunung, yang disitulah kita belajar. Disitulah kita mencari jati diri kita, mengintrospeksi sama mengoreksi diri kita agar kita apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat itu bisa terkontrol. Dan mari kita berbuat untuk membantu orang lain. Seperti di saya, pengen sisa umur saya ini bermanfaat untuk orang banyak, Kak. Bisa membantu banyak orang. Bukan saatnya saya mencari kekayaan, bukan saatnya mencari sensasi, tidak. Jadi teman-teman dan saya harap generasi pendaki tidak hanya melulu menyebarluaskan konten orang lain, tapi juga memproduksi sendiri yang isinya sebuah pembelajaran. Edukasi ya Pak De. Itu sekarang edukasi. Nah, itulah harapan saya buat teman-teman semuanya. Itu. Semoga bisa menginspirasi cerita ini tentunya dengan Pak De Jarwo di sini ya Pak De. Ya. Nanti kalau misalnya ada teman-teman nih yang tanya berapa sih nomor HP-nya Pak De Jarwo, boleh minta nggak sih? Boleh nggak sih Pak De kalau dikasih? Boleh, silahkan. Saya suka Mbak, banyak teman, banyak sahabat, banyak kawan di mana-mana, dan rumah saya welcome kok buat teman-teman semua. Ya, yang mau ke Jogja, mau naik gunung kemana, tanya-tanya tentang transportasi, tentang apa, saya biasanya memberikan detail dan jelas dan kayak gitu. Oke, siap. Iya, Kak. Jadi nanti kalau teman-teman mau nomor kontaknya Pak De Jarwo bisa langsung kontak kita aja ya Pak De. Betul. Nanti Atau nanti kasih. dikasih di. Oh jangan, biar nanti ada yang Oh betul, biar ada yang betul, chat betul, gitu Pak betul, De, betul. biar gak sepi. Siap. Gitu ya. Oke, gitu Pak De. Siap. Tos dulu Pak De. Ya. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama Pak De. Ya. Senang ngobrol dengan Pak De Jarwo dan semoga obrolan kita kali ini itu bisa mengedukasi teman-teman semua, bisa mengedukasi generasi pendaki dimanapun kalian berada. Bye-bye, salam dari kita, selamat weekend. Salam lestari buat Salam lestari. pendaki Indonesia semuanya. Oke.